pilihan rakyat tadi Pak Bambang dengan cukup mengejutkan kita di sini, ada yang sudah tertangkap, benar Pak, setelah pileg nih, walaupun masih dalam klarifikasi. Ya. Politik uang. Jelas ini politik uang. Saya ingin mengatakan begini, pemilihan umum ini berhasil salah satunya karena keterlibatan anak-anak muda yang sekarang ada di sekeliling kita ini. Karena mereka mempunyai jumlah yang cukup signifikan, 30%. Tanpa mereka, pemilu kali ini menurut saya akan mengalami masalah besar. Tuh. Karena itu harus diapresiasi. Tapi persoalan kedua, apakah setelah mencoblos dan dihitung di tingkat TPS, tugas sudah selesai? Belum. Masih ada banyak potensi-potensi kecurangan yang harus kita awasi bersama-sama dengan teman-teman di KPU dan di Bawaslu. Kalau itu tidak dilakukan, saya khawatir sekali kualitas pemilu yang prosesnya sekarang sudah baik itu akan dicederai. Nah, saya akan share nanti di mana letak potensi-potensi kerawanan itu supaya kita bisa bersama-sama mengawasi itu dan mengelola supaya proses ini secara kualitatif akan menjadi lebih baik. Contoh misalnya begini, ini sudah disampaikan kepada teman-teman di KPU, teman-teman di Bareskrim, dan teman-teman di Bawaslu. Sudah diketahui oleh sebagian media. Jadi dari salah satu kasus di Mahkamah Konstitusi ditemukan formulir C1 yang bisa dipalsu di salah satu orang yang terlibat di dalam kasus itu. Bagaimana caranya Pak Bambang? Nah, dalam kasus itu saya sebut saja lah, kasusnya sekarang sedang diadili, kasus Akil Mukhtar. Ada orang yang namanya Mukhtar Effendi, dia mempunyai percetakan dan di dalam percetakannya ditemukan formulir C1 jauh sebelum proses ini berlangsung. Nah, itu sebabnya kemudian oleh KPK dikomunikasikan kepada KPU, kepada Bawaslu, dan juga kepada Bareskrim untuk diambil langkah-langkah. Dan kemudian teman-teman di KPU melakukan langkah. Salah satunya adalah melakukan pengamanan dokumen C1 itu. C1 ini adalah salah satu dokumen dari plano besar itu dipindahkan ke C1. Nah, kalau dokumen ini bisa dipalsu, ini berbahaya sekali. Nah, KPU kemudian membuat hologram di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hologram sudah cukup untuk menjadi pengaman dari formulir C1 itu? Nanti dipalsukan lagi hologramnya. Ya itu, makanya pertanyaannya itu. Dan saya menduga ada sistem lain yang sudah disiapkan. Nah, yang mesti dilakukan oleh publik adalah mengontrol supaya jangan sampai formulir C1 yang sudah diberi pengaman itu dijebol juga. Karena ada sistem yang bisa menjebol itu juga. Dan ini tidak bisa diumumkan ke publik ya, karena ini agak bahaya kalau ya, ini kan memang untuk rahasia negara. Tapi paling tidak Pak Bambang, bisa nggak kita lakukan untuk ke Pilpres agar lebih aman? Itu sebabnya perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses ini kalau nanti sudah selesai. Dan pasti KPK punya kepentingan memberikan kontribusi untuk bisa mendorong supaya kualitas proses ini bisa terjadi. Nah, potensi yang kedua sebenarnya agak menarik nanti adalah ketika suara itu dikumpulkan dan kemudian ditentukan jumlah kursi, penghitungan suara yang berbeda satu atau dua suara itu bisa menyebabkan kursi yang diberikan satu partai ke partai lain itu bisa menjadi berbeda. Nah, itu sebabnya proses itu pun harus diamati. Karena misalnya kalau ada suara rusak dianggap suara yang valid atau suara valid dianggap suara yang rusak, itu akan bisa menyebabkan jumlah kursi di antara partai peserta pemilu akan berubah. Dan ini pun bisa terjadi di dalam pembagian kursi di partai yang sudah mendapatkan kursi tertentu. Kalau di dalam partai itu tidak ada satu kader pun yang memenuhi bilangan pembagi pemilih, maka akan dihitung jumlah suara terbanyak di antara kader-kader di partai itu. Nah, itu sebabnya kalau tidak diamati, maka kemudian perolehan satu suara saja, perbedaan satu suara bisa menyebabkan seseorang itu mendapat kursi atau tidak dapat kursi. Dan proses ini sudah dimulai sejak di tingkat kabupaten, provinsi, sampai di DPR. Ini menarik, berarti kan ini sekarang kemampuan kontrol. Sekarang
bisa tidak Pak Bambang juga memberikan saran kepada pemilih-pemilih muda nih yang paling penting tadi, untuk juga ada gitu rasa, oh saya ingin kontrol dong suara saya seperti apa, gimana nih saran untuk pemilih muda? Beberapa hari yang lalu KPK mengemukakan jangan hanya ayo mencoblos, tapi harus dilakukan ayo awasi hasil pencoblosan itu, supaya kualitas dari pencoblosan itu penghitungannya itu tepat. Nah sekarang yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mengawasinya? Nah yang paling mungkin mengawasi itu ada 3 level sebenarnya. Level pertama adalah level di konteks suara itu. Ketika suara ini mengalir dari KPPS menuju ke kecamatan, menuju ke kabupaten, proses ini harus dikawal terus. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ketika mengawal proses ini bukan hanya mengawal proses penghitungan suaranya, ada banyak hal bisa terjadi. Mempengaruhi teman-teman KPUD yang melakukan penghitungan dari pihak-pihak tertentu bisa terjadi. Dan buktinya sore ini saja ada ditangkap orang yang diduga melakukan politik uang. Di daerah mana itu Pak? Di daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan ini masih rahasia. Mudah-mudahan pesannya diterima dengan baik juga oleh teman-teman di sini ya. Terima kasih Pak Bambang. Sayang sekali waktu kita sedikit di sini, tapi mudah-mudahan yang sedikit sangat bermanfaat Pak Bambang. Dan mudah-mudahan kita akan berbincang lagi nanti soal pemilu dan pengawasannya di tangan bersama. Ada satu lagi Mbak kalau ini. Yang lebih penting lagi, ketika suara sudah diberikan kepada mereka, maka janji harus dibuktikan. Siapapun yang tidak membuktikan janji itu, layaknya pantas untuk dipersoalkan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dan pemirsa, kita akan saksikan Gigi. Dan kita akan kembali lagi waktu dengan rakyat. Thank you Pak Bambang. Ini sebuah lagu baru dari Gigi. Banyak banget yang ngomong bahwa lagu ini cocok buat pemilihan umum dengan liriknya. Kenapa? Karena mengenai kebohongan. Kalau tadi yang dicoblos caleg-caleg itu berbohong, otomatis seluruh Indonesia pasti tak lagi percaya, betul? Betul? Gua ajarin dulu ya. Liriknya gampang kok. Supaya caleg-caleg yang tadi kita coblos jangan seperti ini. Sekali bohong, 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 akan terus bohong. Bisa? Bisa? Gue bagi 2 ya. Kanan, kiri. Kiri dulu. Siap. Oh. Sekali akan terus sekali akan terus di belakangku, tak terima apapun alasanmu. Kau ulangi pengkhianatan yang sama. Takkan ada maaf untukmu. Aku tak mudah lagi percaya pada dirimu. Aku tak mudah lagi percaya janji-janjimu. Bukan sekali akan terus sekali akan terus tak berubah. Mengapa kau tak berubah? Tak terima apapun alasanmu. Kau lagi pengkhianatan yang sama. Takkan ada maaf untukmu. Aku tak lagi percaya
kembali